Semuanya, perkenalkan aku Rai Abdul Rahmat. Aku berasal dari Hubungan Internasional Universitas Riau. Kesempatan kali ini aku akan membahas tentang kawasan Asia Timur. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan mengenai kawasan Asia Timur. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi Asia Timur. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang batasan Asia Timur yang meliputi aspek geografis dan karakteristik geografisnya. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang sistem pemerintahan negara Asia Timur. Simak terus ya. Nah, teman-teman, kali ini kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang definisi. Seperti yang kita tahu, benua Asia itu memiliki banyak sekali Asia. Salah satunya ada Asia Timur. Nah, apa itu Asia Timur? Asia Timur adalah salah satu wilayah geografis Asia yang mencakup negara di bagian timur benua Asia. Nah, selanjutnya pembahasan tentang koordinat geografis. Untuk koordinat geografis Asia Timur sendiri, untuk garis lintangnya itu terletak antara garis lintang 20 derajat lintang utara dan 50 derajat lintang utara. Sedangkan pada garis bujur itu terletak di antara garis bujur 100 derajat bujur timur dan 150 derajat bujur timur. Nah, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai aspek geografis Asia Timur. Nah, untuk Asia Timur sendiri, pada bagian timurnya itu berbatasan langsung nih dengan Samudra Pasifik. Kemudian pada bagian baratnya berbatasan langsung dengan Asia Tengah, bagian selatannya berbatasan langsung dengan Asia Tenggara, dan pada bagian utaranya berbatasan langsung dengan Siberia. Nah, kemudian ada juga perbatasan laut. Nah, untuk perbatasan laut Asia Timur sendiri itu bagian selatan ada dengan Laut Cina Selatan, bagian timur ada dengan Laut Jepang, dan bagian barat dengan Laut Kuning. Nah, selanjutnya yaitu tentang karakteristik geografis Asia Timur, di mana pada poin ini kita akan membahas tentang karakteristik fisik untuk Asia Timur. Yang pertama, biasanya pegunungan-pegunungan di Asia Timur itu sangatlah tinggi. Salah satu contohnya adalah pegunungan Himalaya. Kemudian dataran-dataran yang berada di Asia Timur itu juga sangat luas. Salah satu contohnya adalah dataran Cina Utara, dataran Korea, dan dataran Mongolia. Kemudian sungai-sungai yang berada di Asia Timur itu juga tergolong sungai yang sangat besar dan panjang. Salah satu contohnya adalah Sungai Yangtze, Sungai Huanghe, dan Sungai Amur. Kemudian di Asia Timur juga terdapat banyak danau besar, salah satunya adalah Danau Baikal dan Danau Tai. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai karakteristik iklim yang terdapat di Asia Timur. Di Asia Timur sendiri itu ada 3 iklim, yaitu ada iklim kontinental, ada iklim laut, dan iklim tropis. Nah, untuk iklim kontinental sendiri itu iklim yang dimana kalau misalnya dia panas dia bakalan panas banget, dan kalau misalnya dingin dia bakalan dingin banget. Nah, untuk iklim laut itu adalah iklim yang dimana kalau dia panas itu bakalan tetap terasa sejuk, tapi kalau misalnya dingin dia tuh dingin banget. Selanjutnya untuk iklim tropis sendiri yaitu memiliki 2 musim, musim panas dan juga musim hujan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik geologi Asia Timur. Karakteristik geologi Asia Timur ini biasanya ditandai dengan banyaknya batuan-batuan, salah satu contohnya adalah batuan granit. Kemudian aktivitas gempa bumi atau kemungkinan terjadinya gempa bumi itu sangat tinggi, terutama yang kita kenal, yang kita tahu itu berada di Jepang. Kemudian gunung berapi yang beberapa masih aktif, salah satu contohnya adalah Gunung Fuji dan Gunung Pektu. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang karakteristik hidrologi, di mana karakteristik hidrologi ini ditandai dengan sumber daya airnya yang sangat memadai. Salah satunya yaitu untuk sungai besar yang berada di Asia Timur yaitu adalah Sungai Yangtze. Di mana Sungai Yangtze sendiri adalah sungai yang paling panjang di Asia dan merupakan sungai yang paling panjang ketiga di dunia. Kemudian untuk danaunya sendiri ada Danau Baikal, di mana Danau Baikal ini danau yang juga lumayan besar. Kemudian untuk air tanahnya sendiri itu sangat signifikan terutama di Cina. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih negara-negara apa yang masuk di Asia Timur? Nah, di sini akan saya sebutkan negara-negara apa saja sih yang masuk Asia Timur, yaitu yang pertama ada Cina, kedua ada Jepang, ketiga ada Korea Selatan, keempat ada Korea Utara, kelima ada Mongolia, dan keenam ada Taiwan.
Nah, teman-teman, kali ini kita masuki ya pembahasan tentang negara-negara yang ada di Asia Timur. Nah, untuk yang pertama kita mulai dengan Cina ya. Nah, untuk Cina sendiri itu koordinat geografisnya itu terletak pada garis lintang, di mana garis lintangnya itu terletak antara garis lintang 18 derajat lintang utara dan 53 derajat lintang utara. Sedangkan pada garis bujur itu terletak antara garis bujur 74 derajat bujur timur dan 135 derajat bujur timur. Nah, batasannya apa saja sih? Nah, untuk Cina sendiri itu bagian utaranya berbatasan langsung dengan Rusia dan Mongolia. Untuk bagian timurnya berbatasan langsung dengan Laut Kuning dan Laut Cina Timur. Kemudian untuk bagian selatan berbatasan langsung dengan Vietnam, Laos, dan Myanmar. Kemudian untuk bagian barat berbatasan dengan India, Nepal, Bhutan, dan Pakistan. Nah, untuk luas sendiri, itu Cina itu memiliki luas wilayah sekitar 9.596.961 km persegi, yang mana luas itu merupakan sekitar 6,5% dari total luas wilayah di dunia. Besar banget ya berarti. Nah, untuk wilayah geografisnya sendiri itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada dataran tinggi Tibet, ada pegunungan Himalaya, ada dataran Cina Utara, dataran Cina Selatan, dan pantai Cina Timur. Nah, kemudian bagaimana sih sistem pemerintahan di Cina? Untuk sistem pemerintahan di Cina sendiri itu mereka menggunakan republik sosialis, yaitu menggunakan satu sistem partai atau disebut dengan partai komunisme. Untuk kepala negara mereka sendiri itu mereka dipimpin oleh presiden, yang dimana presiden sekarang itu bernama Xi Jinping yang sudah dilantik sejak 14 Maret 2013. Kemudian untuk kepala pemerintahan ada Perdana Menteri, dan untuk legislatif mereka yang tertinggi saat ini adalah Kongres Rakyat Nasional. Nah, negara selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah Jepang. Nah, siapa nih di sini yang wibu atau wota atau yang suka dengan musik-musik Jepang, anime-anime Jepang atau budaya-budaya Jepang? Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum bagaimana batasan-batasan atau letak geografis dari Jepang sendiri? Nah, maka di sini kita akan bahas bersama-sama untuk menambah wawasan ilmu juga kalian tentang Jepang itu seperti apa. Nah, untuk batasan-batasannya sendiri atau letak geografisnya sendiri itu pada bagian utara Jepang itu berbatasan laut dengan Laut Okhotsk. Nah, untuk bagian timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik, untuk bagian selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Selat Korea, dan untuk bagian barat mereka berbatasan dengan Laut Jepang sendiri. Nah, untuk koordinat geografis Jepang sendiri, itu Jepang berada pada garis lintang, yang mana garis lintangnya itu terletak di antara garis lintang 20 derajat lintang utara dan 45 derajat lintang utara. Sedangkan garis bujur, Jepang itu terletak di antara garis bujur 122 derajat bujur timur dan 153 derajat bujur timur. Dengan luas wilayah yaitu mencapai 377.944 km persegi. Sangat jauh ya dengan perbandingannya dengan Cina. Nah, untuk pemerintahan di Jepang sendiri itu sistem pemerintahannya yang pertama menggunakan sistem monarki, yang dimana monarki ini adalah sebuah sistem yang mana kekuasaan tertingginya itu dipegang oleh raja dan ratu, dan masa berlakunya itu seumur hidup atau sampai mereka digantikan oleh pewaris. Nah, untuk Jepang sendiri itu Jepang itu menggunakan monarki konstitusional, atau dimana kekuasaan raja itu dibatasi oleh konstitusi dan lembaga-lembaga seperti yudikatif dan parlemen. Kemudian untuk kepala negara mereka menggunakan kepala negara presiden, dan untuk kepala pemerintahan mereka menggunakan Perdana Menteri, dan untuk legislatif yang paling tinggi itu adalah Diet Nasional atau Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Nah, negara selanjutnya yang akan kita bahas, pasti teman-teman tahu banget kan kalau negara ini adalah penghasil boy group atau idol group atau girl group yang begitu populer, bahkan drama-dramanya juga begitu populer, bahkan film Koreanya juga sekarang sedang naik daun, apalagi kalau bukan Korea Selatan. Nah, teman-teman juga harus tahu nih gimana sih letak geografis Korea Selatan itu sendiri. Nah, untuk letak geografis Korea Selatan sendiri itu pada bagian utaranya Korea Selatan ini berbatasan langsung dengan Korea Utara. Untuk bagian timurnya berbatasan langsung dengan Laut Jepang Timur. Untuk bagian selatannya berbatasan langsung dengan Selat Korea, dan untuk bagian baratnya berbatasan langsung dengan Laut Kuning.
Nah, selanjutnya untuk koordinat geografis sendiri, Korea Selatan itu berada di garis lintang yang mana di antara 33 derajat lintang utara dan 42 derajat lintang utara. Kemudian berada di garis bujur di antara 124 derajat bujur timur dan 132 derajat bujur timur. Yang dimana untuk luas wilayah Korea Selatan sendiri itu yaitu 100.363 km persegi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih sistem pemerintahan di Korea Selatan itu sendiri. Nah, untuk di Korea Selatan itu sistem pemerintahannya itu menggunakan republik presidensial. Nah, apa sih republik presidensial itu? Nah, sistem pemerintahan yang memakai republik presidensial ini adalah di mana presiden itu memiliki peran yang begitu penting dalam sistem pemerintahannya untuk menjalankan sebuah pemerintahan. Berarti bisa kita lihat bahwa presiden itu memiliki peran yang sangat penting. Nah, untuk presiden Korea Selatan sendiri itu yaitu Yoon Suk Yeol yang mana sudah dilantik sejak 10 Mei 2022. Kemudian untuk kepala negaranya disebut dengan presiden. Nah, untuk kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri, dan untuk legislatif yang paling tinggi itu Majelis Nasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas negara yang menjadi rival dari Korea Selatan sendiri yaitu Korea Utara. Yang kita tahu mereka dipimpin oleh seorang pemimpin yang lumayan kejam yaitu Kim Jong Un. Nah, kita harus tahu juga nih letak geografis dari Korea Utara sendiri itu seperti apa. Nah, untuk pada bagian utaranya itu di berbatasan langsung dengan Cina dan Rusia. Untuk bagian timurnya berbatasan langsung dengan Laut Jepang. Untuk bagian selatannya itu berbatasan langsung nih dengan Korea Selatan yang mana dipisahkan oleh zona demilitarisasi Korea atau bisa disingkat dengan DMZ. Kemudian untuk bagian baratnya mereka berbatasan langsung dengan Laut Kuning. Untuk koordinat geografis Korea Utara sendiri, itu Korea Utara berada pada garis lintang 37 derajat lintang utara dan 43 derajat lintang utara. Sedangkan pada bujur timur itu terletak di antara 124 bujur timur dan 131 derajat bujur timur. Nah, untuk luas wilayah Korea Utara itu sendiri seluas 120.538 km persegi. Nah, untuk sistem pemerintahan Korea Utara sendiri, itu sistem pemerintahan Korea Utara menggunakan sistem pemerintahan yang sama dengan Cina yaitu Republik Sosialis atau yang kita kenal dengan komunisme. Kemudian untuk kepala negara itu disebut dengan pemimpin tertinggi. Nah, pemimpin tertingginya yaitu sekarang masih dipimpin oleh Kim Jong Un yang terkenal kejam, yang sudah dilantik sejak 11 April 2012. Kemudian untuk kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan untuk legislatif tertingginya adalah Majelis Rakyat Tertinggi. Nah, selanjutnya ada negara yang berada di Asia Timur ini, di mana negara Asia Timur yang akan kita bahas kali ini yaitu Mongolia. Itu adalah negara yang bisa dibilang jarang disebut di dunia dibanding negara-negara lainnya. Nah, tapi kita juga tetap harus tahu nih gimana letak geografisnya. Untuk Mongolia sendiri itu bagian utaranya berbatasan langsung dengan Rusia atau Siberia. Untuk bagian timurnya berbatasan langsung dengan Cina, bagian selatannya juga berbatasan langsung dengan Cina, dan bagian baratnya juga berbatasan langsung dengan Rusia. Nah, dapat kita lihat bahwasannya Mongolia itu berada di antara Cina dan Rusia. Nah, selanjutnya yaitu koordinat geografis dari negara Mongolia sendiri. Nah, untuk Mongolia itu garis lintangnya terletak di antara 41 derajat lintang utara dan 53 derajat lintang utara. Sedangkan garis bujurnya itu terletak di antara 87 derajat bujur timur dan 119 derajat bujur timur. Nah, untuk luas wilayah Mongolia sendiri yaitu seluas 1.564.116 km persegi. Sangat luas ya teman-teman. Nah, untuk sistem pemerintahan dari negara Mongolia sendiri, itu sistem pemerintahannya yaitu kepala parlementer. Apa sih kepala parlementer? Nah, untuk kepala parlementer itu yang mempunyai peran besar, peran penting dalam menjalani pemerintahan adalah Perdana Menteri. Nah, untuk kepala negaranya sendiri itu hanya sebagai simbolis. Nah, untuk kepala negara sendiri atau presiden negara Mongolia itu sekarang dipimpin oleh Nagin Khureltsuk.
yang sudah dilantik sejak 25 Juni 2021. Untuk kepala pemerintahannya yaitu Perdana Menteri, dan untuk badan legislatifnya yang paling tinggi yaitu Majelis Negara. Nah, kita masuk pembahasan kita yang terakhir. Negara yang akan kita bahas terakhir yaitu Taiwan, yang dimana kita bisa bilang Taiwan itu 11-12 dengan Cina dari segi penampilan kependudukannya. Nah, untuk Taiwan sendiri itu letak geografisnya pada bagian utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Timur. Untuk bagian timurnya berbatasan langsung dengan Laut Filipina. Untuk bagian selatannya berbatasan langsung dengan Selat Bashi. Dan untuk bagian baratnya berbatasan langsung dengan Selat Taiwan. Nah, untuk Taiwan sendiri itu koordinat geografisnya, Taiwan itu berada di garis lintang yang terletak antara 21 derajat lintang utara dan 26 derajat lintang utara. Kemudian untuk bujur timur itu Taiwan terletak di antara 118 derajat bujur timur dan 122 derajat bujur timur. Untuk luas wilayahnya sendiri yaitu 36.193 km persegi. Nah, untuk sistem pemerintahan Taiwan sendiri, itu Taiwan menggunakan Republik Demokratik, di mana sudah pasti Taiwan sendiri adalah negara demokrasi. Kemudian untuk kepala negaranya, itu kepala negaranya mereka sebut dengan presiden, yang mana presiden mereka adalah Lai Ching-te yang sudah dilantik sejak 20 Mei 2024. Untuk kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri, dan untuk badan tertinggi yaitu Yuan Legislatif.